Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Pasca aksi demonstrasi yang berujung ricuh di depan gedung DPR Senayan, Jakarta, sejumlah pendemo dipukul mundur polisi ke sejumlah titik di sekitaran Senayan. Oke, yuk aman nih. Ya, aman. Meski telah dipukul mundur, namun sejumlah pendemo sempat bertahan di kawasan Jalan Asia Afrika Senayan pada Kamis malam. Polisi mencoba meminta pendemo membubarkan diri dengan tertib. Karena peringatan dari polisi tidak diindahkan pendemo, polisi terpaksa mendorong pendemo untuk membubarkan diri di kawasan Jalan Asia Afrika Senayan. Akibatnya, arus lalu lintas di persimpangan Pintu Senayan dan Jalan Asia Afrika sempat terhambat. Polisi juga membubarkan massa yang berkumpul di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta tak jauh dari Plaza Senayan. Massa berusaha menghindari kejaran polisi. Ya, pendemo juga berkumpul di dekat Hotel Mulia Senayan, saudara. Polisi bergerak memukul mundur pendemo. Terlihat bekas tembakan gas air mata untuk membubarkan pendemo. Nyerang kiri soalnya. Ya, saudara, sementara itu di dalam gedung DPR situasinya lengang saat demonstrasi di depan gedung DPR terjadi. Hal itu buntut dari adanya surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR tentang imbauan work from home atau WFH. Baik anggota maupun staf DPR diimbau bekerja dari rumah saat demo berlangsung di depan gedung DPR. Beberapa kendaraan taktis milik Polri berjaga di dalam gedung DPR untuk menjaga pengamanan. Seperti ini surat edaran tentang penyesuaian pembagian sistem kerja work from office dan work from home pada tanggal 28 Agustus 2025 bagi pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Salah satu poinnya, pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kediaman atau work from home. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR bahwa masyarakat punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Mensesnek bilang, tentu sekali lagi kami atas nama pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi. Dalam hal ini kemarin tanggal 25 dan tanggal 28 hari ini menyampaikan aspirasi, tentu kita menghormati. Kalaupun melalui cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah. Yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum, itu aja. Langsung saja kita ke jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia yang berada di kawasan Selipi, Jakarta. Selamat malam, Triksi. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di sana? Apakah pendemo sudah berhasil dibubarkan?
Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Kalau saat ini memang situasinya sedang turun hujan deras dan memang setelah tadi sekitar 30 menit yang lalu kalau bisa dikatakan sudah cukup kondusif di area jalan yang menuju ke arah Tomang. Kita melihat sejak 30 menit yang lalu ini arus lalu lintas sudah mulai bisa dibuka kembali sehingga beberapa kendaraan dari kendaraan roda 4, roda 2 sudah bisa melintas baik yang melalui jalan tol maupun juga ke arah Tomang melalui jalan biasa ataupun juga jalur biasa. Kalau sebenarnya di sini ada beberapa titik Ibrahim yang menjadi pusat perhatian ataupun juga pusat unjuk rasa. Selain yang ada di perempatan Slipi di Slipi ini ada juga tadi di kawasan Jalan Palmerah sekitaran pom bensin Palmerah. Di sana juga terdapat masyarakat yang berkumpul berunjuk rasa dan juga tadi ada lagi yang ke arah Petamburan. Jadi memang beberapa titik ini dilakukan penutupan jalan untuk mencegah adanya masyarakat-masyarakat yang tidak mengikuti unjuk rasa ini bisa terkena imbas dari unjuk rasa yang memang sedang terjadi. Karena Ibrahim, kalau bisa saya ceritakan unjuk rasa yang tadi sempat terjadi sampai malam hari cukup tidak kondusif. Ada beberapa kali lemparan batu, kemudian juga ada kejar-kejaran dengan petugas ketika para petugas ini meminta untuk masyarakat ataupun juga para pendemo untuk pulang karena memang sudah melewati jam untuk berorasi begitu ya. Lalu kemudian juga ada yang beberapa ban yang dibakar di beberapa jalan sehingga memang tidak memungkinkan untuk kemudian kendaraan ataupun juga masyarakat sipil yang tidak ikut berdemo ataupun juga berunjuk rasa ini melewati tempat-tempat tersebut. Tapi kalau saat ini Ibrahim, saya sudah bisa melihat bagaimana arus lalu lintas ini sudah mulai kembali normal. Kemudian juga beberapa masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 ini juga sudah bisa melalui jalan di sekitaran Slipi arah ke Tomang maupun juga arah sebaliknya yang saat ini juga sudah bisa dilalui dengan kondusif begitu ya. Tapi untuk tetap menunjukkan bahwa memang situasinya harus tetap kondusif sampai akhir, sampai selesai nanti, maka memang masih ada personel-personel kepolisian yang berjaga di beberapa titik. Salah satunya di Slipi Petamburan ini, lalu kemudian juga ada di dekat Jalan Palmerah, kemudian yang ke arah Pejompongan, ini juga kami melihat ke arah Petamburan juga masih ada beberapa kepolisian ataupun juga pihak polisi yang berjaga. Dan saat ini situasinya, Ibrahim dan juga saudara, saat ini bisa terlihat ya ada beberapa masyarakat yang memang sedang dalam perjalanan pulang karena tadi tidak sempat ataupun juga tidak bisa melalui jalan-jalan yang biasa dilaluinya. Kini sedang berteduh di bawah di area Slipi, di area perempatan Slipi, kemudian juga ada petugas yang memang masih menjaga di beberapa titik. Bisa terlihat dengan jelas ini ada pengendara-pengendara roda 2 yang menanti untuk kemudian hujan reda, kemudian bisa lewat lagi, dan juga petugas kepolisian yang terus berjaga. Tadi kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Ari, bahwa memang terkait dengan pengamanan ini terus dilakukan untuk membuat situasi semakin kondusif dan juga terjaga agar tidak ada anarkis, yang ini juga menjadi imbauan dari kepolisian maupun juga pemerintah bahwa unjuk rasa diperbolehkan, namun yang diperhatikan adalah agar tidak adanya pihak-pihak yang memprovokasi kemudian juga menyebabkan anarkis yang menyebabkan korban jiwa ataupun juga kerusakan dari beberapa fasilitas. Itu yang tadi menjadi imbauannya dan juga yang kita nantikan apakah memang ini sudah selesai, unjuk rasa sudah selesai dan juga kondisi sudah semakin aman sampai nanti malam. Ibrahim. Baik, terima kasih Riksi untuk laporannya langsung dari kawasan Slipi, Jakarta. Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diperiksa Bareskrim Polri terkait laporan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkannya. Ridwan Kamil tak berkomentar usai pemeriksaan di Bareskrim. Pemeriksaan RK lanjutan dari pengusutan yang melibatkan prosedur tes DNA. Hasilnya, DNA Ridwan Kamil tidak memiliki kecocokan dengan DNA anak Lisa Mariana. Usai pemeriksaan RK, Bareskrim akan menjadwalkan pemeriksaan Lisa Mariana pekan depan. Nantinya setelah kedua pihak diperiksa, Bareskrim akan melanjutkan ke tahap gelar perkara untuk menentukan status hukum pihak-pihak terkait.
tadi ada 12 pertanyaan, ya. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan, ya. Dan hasilnya seperti yang